pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat kita. Masih dalam judul besar kita, yaitu Pemberontakan dan Penebusan. Di sini kita akan mempelajari bagaimana usaha setan di zaman akhir ini, mulai dari zaman dahulu kala sampai zaman akhir ini. Dia memberikan suatu jebakan-jebakan untuk membawa kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Namun ingat, Tuhan telah memberikan janjinya. Dia telah datang kepada ke dunia ini untuk menjadi korban menggantikan kita. Dia telah menebus kita dari dosa. Dia memberikan kita harapan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita akan dapat dari kehidupan Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Dan teruslah berpaut pada kebenaran Tuhan, teruslah berpaut pada Yesus, maka kita akan sanggup mengalahkan setiap apa jerat setan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus telah menang pada saat yang lalu, kita pun akan menang bersama dengan Yesus. Sebelum kita membahasnya, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita mengambil Alkitab kita, mengambil sekolah sahabat kita untuk mempelajari bersama dari pelajaran dengan judul Penghakiman Akhir. Apa yang akan kita pelajari ini biarlah dapat menguatkan kita untuk mempersiapkan kehidupan kita menyambut kedatangannya yang tidak akan lama lagi. Pada zaman Alkitab ada 2 tempat untuk penghakiman, di gerbang kota dan di depan takhta raja. Para tua-tua di pintu gerbang memutuskan semua perkara kecil, tetapi raja memutuskan semua perkara besar. Penghakiman raja adalah keputusan terakhir dalam memastikan keadilan. Demikian pula Alkitab menggambarkan Tuhan bertakhta sebagai raja alam semesta, menjamin bahwa keadilanlah yang akhirnya dilakukan. Ini bisa kita baca dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Namun kita bisa mulai dari Wahyu 20 ayat 7 sampai 15. Judulnya Iblis Dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam laut api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Judul yang kedua, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam api, lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, sangat luar biasa ya kalau kita melihat pelajaran yang luar biasa di mana penghakiman terakhir. Kalau kita melihat sejarah di masa yang lalu, dikatakan bahwa para tua-tua mereka harus berdiri di gerbang untuk memutuskan perkara-perkara yang kecil, di mana mereka harus menegakkan keadilan di masalah yang kecil. Dan pada saat masalah yang lebih besar, mereka akan menghadapkannya kepada raja. Dan pada saat itu raja akan memberikan sebuah keputusan, yaitu keputusan yang terakhir yang memastikan akan keadilan. Di sini sangat luar biasa. Ini menggambarkan bagaimana kelak Tuhan akan
menjadi raja dan datang kembali untuk menjemput kita, di mana Dia akan menegakkan sebuah keadilan, di mana orang-orang yang tidak percaya kepadanya atau tidak menuruti akan setiap apa yang Dia telah perintahkan, maka mereka akan mendapatkan suatu kehidupan, yaitu kehidupan di mana mereka akan dilemparkan ke lautan api. Coba kita bayangkan seperti apa lautan api itu. Tapi ingat, bila mana kita setia kepada Tuhan, sebagaimana janjinya, keadilannya akan ditegakkan dalam kehidupan kita juga, sehingga kita dapat mendapatkan sebuah keadilan, yaitu kehidupan yang kekal. Ini sangat luar biasa. Dan bagaimana kita memahami akan peristiwa-peristiwa penting ini kalau kita tidak terus bergantung kepada Tuhan. Bila mana hal-hal dalam kehidupan kita terjadi, mungkin kita sekarang di dunia ini tidak mendapatkan sebuah keadilan yang pasti. Mungkin kita memiliki masalah, kita menghadapkan kepada orang-orang yang berkepentingan untuk menegakkan keadilan. Seringkali kita tidak menerima keadilan yang sepenuhnya, karena mungkin kita tidak memiliki uang, atau kita tidak, posisi kita lebih rendah dibanding orang yang tidak menegakkan keadilan itu daripada kita, sehingga kita tidak diperlakukan adil seadil-adilnya. Tapi ingat, setiap perkara yang kita akan dihadapkan dalam depan Tuhan kita itu, maka Dia akan melaksanakan segala sesuatunya dengan seadil-adilnya, yang sangat luar biasa ya. Di sini kita baca bisa kita baca Wahyu 20 membahas mengenai 1000 tahun. Jadi penghakiman khusus ini terjadi dalam kerangka waktu tersebut. Bukanlah adegan yang sama dengan yang dijelaskan dalam ayat 4. Kita bisa baca Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 24, di mana terdapat banyak takhta. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Sangat luar biasa dikatakan di mana terdapat banyak takhta. Itu terjadi pada akhir 1000 tahun setelah kebangkitan kedua. Di ayat yang kelima, dan setelah setan meyakinkan semua orang yang tidak diselamatkan untuk mengepung kota suci itu, Wahyu 20 ayat 7 sampai 9, takhta Tuhan yang putih dan besar terlihat di atas kota pada saat itu, dan yang hadir adalah setiap orang yang pernah lahir sebagian berada di dalam kota, sebagian berada di luar kota. Itu adalah waktu yang Yesus bicarakan. Dan ketika yang Yesus bicarakan, ketika dia mengatakan bahwa akan ada sebagian orang yang bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah juga saat yang Paulus bicara tentang membicarakan ketika ia berkata bahwa tiba saatnya semua akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan. Sangat luar biasa. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita di dunia ini. Apa yang kita perbuat, entah itu baik, entah itu jahat, semuanya akan terbuka di depan Tuhan. Dan kita akan dihakimi melalui perbuatan kita masing-masing. Dan itu penghakiman bukan seperti penghakiman kita di dunia ini, yang lain adil, yang lain tidak adil. Dan itu
penghakiman yang sangat luar biasa, yang seadil-adilnya Tuhan akan laksanakan, dan kita akan menerima hasil dari setiap perbuatan kita. Saat ini biarlah kita dapat merenungkan itu. Apakah kita pada saat penghakiman nanti kita berada bersama-sama dengan Tuhan, tetap berada bersama-sama dengan Tuhan di takhta yang telah Dia berikan, Dia sediakan bagi kita, atau kita berada di lautan api. Itu adalah renungan bagi kita untuk dapat merenungkan dalam setiap kehidupan kita. Renungkan itu dan ambil keputusan. Jangan sampai kita terlambat, karena pada saat kita terlambat, Tuhan mengatakan, saya tidak mengenal kamu. Walaupun setiap hari kita membuat demi namanya, menyembuhkan orang, melakukan hal-hal baik, tapi kalau kita tidak memiliki fondasi kebenaran di dalam Yesus, maka kita akan berada di lautan api. Kerinduan kita semua berada bersama-sama dengan Yesus di dalam takhta kemuliaan Tuhan. Iya, jadi betapa pentingnya untuk kita ya selalu mempersiapkan akan kehidupan kita masing-masing. Ya, jangan kita menyia-nyiakan waktu kita. Ya, baiklah kita gunakan itu. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada penghakiman akhir, bila mana hakim yang adil itu ya berdiri di hadapan kita, maka Dia akan mengatakan, sabaslah ya hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan bersama denganku. Ya, itulah yang kita rindukan ya. Maka dari itu biarlah kita terus melatih kehidupan kita ya untuk mempunyai karakter seperti Yesus ya. Tujuan penghakiman bukan untuk mengajarkan Tuhan sesuatu yang Dia belum tahu ya, karena Dia sudah tahu semuanya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang tahu persis mengapa Tuhan telah menghakimi sedemikian. Setiap orang, setiap malaikat akan sanggup berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Yang selamat dan yang binasa, baik manusia dan malaikat, akan melihat keadilan dan kebenaran Tuhan. Ya, jadi Tuhan akan yang menghakimi kita seadil-adilnya. Ya, Dia akan menulis setiap perbuatan kita. Ya, Dia akan catat itu dan Dia akan tanyakan kepada kita. Ya, dan kita tidak bisa mengelak karena semuanya itu sudah terbukti. Ya, dan inilah pilihan masing-masing kita. Ya, apa yang harus kita lakukan pada saat kita hidup di dunia ini? Ya, Tuhan sudah terus memberikan amaran kepada manusia. Ya, setiap saat sudah diberikan. Ya, apakah kita menerima ataukah kita mengabaikannya? Ya, itulah yang harus kita perhatikan ya, sehingga kita tidak menjadi manusia yang bebal ya, sama seperti bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk ya. Mereka karena sudah terbiasa melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka ya, sehingga mereka tidak menghargai pemberian Tuhan itu. Ya, baiklah kita boleh ya berubah dari semuanya itu. Ya, baiklah kita boleh merenungkan itu ya, dan kita boleh sadar ya bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan lama lagi. Untuk itu biarlah kita terus ya menuruti ya setiap perkataan Yesus, menuruti setiap apa yang Yesus sudah lakukan bagi masing-masing kita. Di sini katakan tindakan terakhir dalam drama ini adalah penghancuran, maut dan kerajaan maut ditambah mereka yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Ya, Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tak satu pun yang punya alasan untuk dibiarkan tetap ada. Gantinya menghadapi siksaan kekal seperti yang begitu sering diajarkan. Orang-orang yang hilang ini akan dibinasakan. Mereka tidak ada lagi selamanya. Kebalikan dari hidup kekal. Ya, jika kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, ya baiklah kita saat ini ya merubah akan setiap sifat-sifat kita yang buruk. Ya, biarlah kita menggantikan itu dengan karakter Yesus, dan biarlah kita mau terus untuk diajar ya hari demi hari ya, walaupun itu berat, tetapi bila mana kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyanggupan kita. Dan biarlah kita memiliki pertobatan yang sejati. Iya. Pertobatan yang sejati seperti apa? Yaitu dalam kehidupan keseharian kita. Kita terus
mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Khususnya biarlah kita memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Sebagaimana pelajaran-pelajaran yang terus kita pelajari. Iman seperti Yesus yang memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi dia merasa bahwa dia tidak layak untuk melakukan tugas yang mulia ini. Sehingga dia dapat dikuatkan yaitu dengan berhubungan terus-menerus bersama dengan Bapaknya. Kita pun sama. Biarlah kita memiliki hati sebagaimana Yesus miliki, iman sebagaimana Yesus miliki. Bila mana kita mau melangkah, kita merasa bahwa kita tidak sanggup kalau kita berjalan sendirian. Dan melalui pertobatan yang sejati, Dia akan mendampingi kita hari ke hari, membentuk tabiat kita. Hari ke hari akan menjadi seperti Dia. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita, khususnya dapat mempersiapkan kita. Harinya sudah sangat singkat. Jangan kita membuat Yesus atau Tuhan menunggu begitu lama lagi. Karena bila mana saatnya tiba, biarlah kita kedapatan setia. Jangan kita kedapatan tidak setia, sehingga kita berada di lautan api bersama-sama dengan orang yang tidak tercatat namanya di dalam buku kehidupan. Sebuah kerinduan yang besar bagi saya dan saudara dan kita semua. Mungkin kita bergumul dari hari ke hari, tapi jangan sampai kita bergumul hanya dengan kekuatan kita saja, sehingga kita tidak memenangkan setiap pergumulan itu. Tapi ingat, bila mana kita menyadari bahwa kita bergumul, kita masih dalam kehidupan yang penuh dosa ini, bagaimana saya harus hidup sebagaimana yang Yesus inginkan. Undanglah Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ambillah Dia sebagai teladan hidup. Dia telah memberikan kita teladan yang sangat luar biasa, di mana Dia memenangkan setiap peperangan pada saat dia di dunia ini, karena Dia terus bergantung pada kebenaran Tuhan, terus bergantung atau menjalin hubungan bersama dengan Bapaknya, sehingga Dia sanggup melewati setiap situasi, setiap tantangan, setiap peperangan yang dibuat oleh setan untuk melawan Dia. Dia dapat memenangkan itu. Apakah kita juga akan berdiri teguh memenangkan setiap peperangan itu? Renungan bagi kita untuk kita terus mempelajarinya, terus memberikan kita motivasi agar kita terus bergantung pada Tuhan. Pertobatan yang sejati yang Tuhan inginkan. Dan ingat, saat kita memiliki pertobatan yang sejati, bila kita memiliki fondasi yang kuat dengan mengisi setiap kehidupan kita dengan kebenaran Tuhan, baik melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, ataupun buku-buku roh nubuat, itu akan menguatkan kita bila mana kita berjalan ke depannya untuk menyambut kedatangannya yang tidak akan lama lagi. Ya, kita bisa buka di Wahyu 1 ayat 8. Di situ dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, jadi Tuhan sudah mengetahui dari awal hingga akhirnya daripada kehidupan kita. Ya, Dia masih terus memberikan kesempatan kepada kita ya, untuk supaya kita berubah. Ya, dan kalau kita ingat bagaimana Yesus disalibkan, ya, seorang penjahat yang berada di sebelah kanannya, ya, Dia mengatakan, Tuhan, jika Engkau berada di surga, ingatlah aku. Ya, dan Yesus mengatakan, pada saat ini Engkau sudah bersama-sama dengan aku. Itulah pertobatan yang datangnya dari hati, ya, dimana pertobatan yang terakhir, ya. Yesus masih memberikan kesempatan itu, ya. Makanya dari itu biarlah kita menggunakan kesempatan kita pada saat ini, ya, terus diamarkan kepada kita terus, ya. Dan inilah saatnya untuk kita bersiap dan bersedia, ya, karena iblis ya selalu berjaga-jaga di sekeliling kita. Bila mana dia melihat celah sedikit, dia akan masuk dan mempengaruhi kita. Ya, untuk itu betapa pentingnya ya mempelajari firman Tuhan. Ya, hanya firman Tuhan saja kita dapat mengalahkan si jahat itu. Ya, karena si jahat itu juga dia mengetahui tentang firman Tuhan. Ya, tapi kita lebih lagi ya mempelajari,
supaya kita lebih tahu lagi, ya, sehingga kehidupan kita kehidupan yang menjadi contoh bagi orang lain, kehidupan yang menjadi terang bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain juga. Dan jaminan bagi kita yang terdapat dalam Wahyu 1 ayat 18 dikatakan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku akan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi jaminan bagi kita, Yesus telah mati di kayu salib, dia telah bangkit, dan itu membuktikan bahwa kita pun dapat dikuatkan. Kita akan mendapatkan satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Bila mana kita mau meninggalkan kehidupan lama kita saat ini, dia memberikan janji kepada kita bahwa dia dapat memulihkan setiap kehidupan kita, menjangkau kita yang begitu jauh daripadanya. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar dosa yang kita telah perbuat, tapi dia melihat hati yang mau bertobat. Ingat, hati yang mau bertobat. Itulah sebagaimana Petrus pada saat dia menyesal akan penyangkalan tentang Yesus, dia kembali ke Taman Getsemani, dia meminta pengampunan. Dan disitulah dia berubah, bertobat, dan mulai menguatkan saudara-saudaranya. Biarlah kita juga menjadi berkat. Jangan hanya kita saja membawa diri kita ke surga, tapi biarlah kita menjangkau orang lain. Jangkauan kepada orang lain, kepada kehidupan kita, biarlah kita dapat mencerminkan akan kebesaran Tuhan itu, sehingga kehidupan kita dapat dikuatkan, iman kita dapat dikuatkan bila mana saudara-saudara kita seiman bersatu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, demikianlah ya pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kita boleh mengambil komitmen kita ya untuk tetap mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan, ya, mengikis setiap karakter kita yang buruk digantikan dengan karakter Yesus. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.